Shalom anak-anak Miss, apa kabar? Miss berharap kalian semua dalam keadaan baik. Nah, hari ini kita belajar bab 2, lancang kuning. Nah, tujuan pembelajaran kita adalah 1. Menerangkan jenis perahu Melayu, 2. Menerangkan hal ihwal bumi lancang kuning, 3. Membuat pantun berdasarkan cerita. Sekarang kita masuk pembahasan jenis perahu Melayu. Riau adalah negeri bahari. Kemajuannya ditopang oleh lalu lintas laut dan aliran sungai-sungai. Menurut catatan Cina, kedatangan kapal Melayu di dermaga Cina sangat mendebarkan. Perlu waktu lama bagi kapal dagang Melayu untuk berlabuh karena ukurannya yang tinggi dan besar. Apabila badai datang, kapal-kapal lain akan rusak, namun kapal dagang Melayu tetap mampu berlayar tanpa mengalami kerusakan berarti. Nah, menurut catatan di Eropa, ketika pasukan Portugis datang menyerang Malaka, Malaka menghadang Portugis menggunakan kapal jung. Ketika kapal jung ditembak meriam sebanyak 5 kali, kapal jung masih mampu berlayar dan tidak kunjung bocor. Bahkan dengan gagahnya, kapal jung berhasil menggelamkan ratusan kapal Portugis. Nah, berikut adalah catatan Cina dan Eropa. Ada 20 jenis perahu Melayu Riau, antara lain 1. Perahu jalur, 2. Perahu jongkong, 3. Perahu jung, 4. Perahu sampan, 5. Perahu kolek, 6. Perahu nadi, 7. Perahu belungkang, 8. Perahu biduk, 9. Perahu putau, 10. Perahu pinisi, 11. Perahu kici, 12. Perahu pedewak, 13. Perahu lancang, 14. Perahu penjajak, 15. Perahu tongkang, 16. Perahu kotak, 17. Perahu pencalang, 18. Perahu rakit, 19. Perahu dondang, 20. Perahu leper. Nah, sekarang kita masuk pembahasan perahu lancang kuning. Lancang artinya laju atau kencang. Lancang terdiri dari 1 badan perahu, 1 tiang layar, 2 layar, 8 dayung, dan rumah perahu. Nah, sekarang coba anak-anak Miss perhatikan gambar yang ada di samping, yang merupakan salah satu gambar contoh perahu lancang kuning. Nah, perahu lancang kuning ini mampu membawa 50 orang lebih dan dilengkapi meriam serta apilan atau tameng. Ujung haluannya sangat panjang, runcing dan tajam seperti mata tombak. Ini berguna untuk menikam lambung kapal musuh, sekaligus sebagai titik untuk menyerbu kapal musuh. Perahu lancang tidak digunakan untuk pertempuran, melainkan hanya untuk penyerang gerak cepat atau untuk pengintai musuh.
Nah, setelah zaman perang berakhir, perahu lancang kuning dijadikan perahu layar biasa yang digunakan untuk mengangkut barang-barang. Nah, ini dikarenakan perahu lancang kuning sangat lincah dan cepat. Maka dari itu, raja-raja Melayu memilih perahu lancang sebagai kendaraan mereka untuk berdagang. Nah, raja-raja Melayu dahulu menyukai warna kuning, sehingga ditetapkanlah kuning sebagai warna tanda kebesaran raja. Dan apabila ada benda-benda yang berwarna kuning, maka itu dianggap milik raja. Nah, walaupun misalnya keris warna hitam bersarung hitam, tapi itu kepunyaan raja, maka disebutlah keris kuning, yang berarti keris milik raja. Saku tangan hijau tapi milik raja disebut saku tangan kuning. Begitu juga dengan benda lainnya. Demikian pula dengan lancang kuning, yang berarti perahu lancang milik si raja. Nah, untuk tugas BMR, pertama, buatlah 5 soal pilihan berganda, pilihan A, B, C, dan D, beserta jawabannya. Dan yang kedua, buatlah 1 bait pantun tentang lancang kuning. Selamat belajar anak-anak Miss. Shalom.